Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri, di mana perbandingan trigonometri ini merupakan salah satu materi atau subbab dalam bab trigonometri. Video ini merupakan video ketiga dalam rangkaian pembahasan seri trigonometri dasar. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Nih, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku. Oh iya, sebelum kita mulai pembahasan perbandingan trigonometri, nah yang kita bahas itu adalah yang pertamanya itu tentang segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku ini akan sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal perbandingan trigonometri. Nah, misalkan kita punya sebuah segitiga ABC. Misalkan ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, kemudian ini adalah sudut siku-sikunya di titik C. Nah, berarti kita punya ada tiga sisi, yaitu sisi AB, ada sisi BC, dan sisi AC. Nah, nanti ada dua istilah sisi dalam segitiga siku-siku. Yang pertama adalah sisi penyiku. Ini, sisi penyiku. Yang kedua, itu ada istilah sisi miring. Oke. Nah, sisi miring dulu deh. Sisi miring itu yang mana? Sisi miring itu ada sisi yang ada di hadapan sudut siku-sikunya. Jadi sudut siku-sikunya di titik C, maka ini adalah sisi miringnya. Maka sisi miringnya yaitu si AB. Maka sisanya itu merupakan sisi penyiku. Sisi penyiku itu berarti kita namakan sisi AC dan sisi BC, gitu ya. Jadi sisi penyikunya adalah sisi AC dan BC, sisi miringnya adalah sisi AB. Tapi nanti ke depannya lambang dari sisi penyiku dan sisi miring itu yang sering digunakan itu adalah yang kita gunakan adalah sisi A, B, dan C. Nah, misalkan ini adalah sisi C, ini adalah sisi A, ini adalah sisi B. Dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Nih, kita punya teorema Pitagoras. Nah, dalam teorema Pitagoras itu didapat rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C itu adalah sisi miringnya, A dan B itu adalah sisi penyikunya. Dari sini terlihat bahwa C itu adalah sisi miring itu adalah sisi terpanjang, gitu ya. Nah, sehingga C-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ketika kita mencari sisi miring, tinggal pakai rumus akar dari jumlah kuadrat dari sisi penyikunya, dari sisi-sisi penyikunya, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang ternyata yang dimintanya itu adalah salah satu sisi penyikunya, bukan sisi miringnya. Misalkan yang dimintanya adalah A, maka tinggal akar dari, kita tahu bahwa C itu adalah sisi miring, itu adalah sisi terpanjang, maka tinggal dituliskan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau kalau misalkan ditanya sisi B, sisi penyiku juga, akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Gitu ya. Itu adalah rumus yang sering kita gunakan nanti dalam segitiga siku-siku ini yang sering digunakan. Nah, ternyata kalau misalkan kita pelajari, ternyata itu ada dari pasangan A, B, dan C itu ternyata kita bakal menemukan pasangan tiga bilangan bulat, yaitu A, B, dan C-nya. Nah, pasangan tiga bilangan bulat itu kita namakan triple Pitagoras. Jadi ada istilah triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu nanti tiga pasangan bilangan bulat yang berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu berapa aja? Nah, yang sering digunakan itu adalah 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, kemudian 35, 37. Sebagai contoh, misalkan diketahui sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku di sini. Oke, misalkan ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C. Nah, siku-sikunya di titik A.
kemudian di sini sisi AB itu misalkan 5, kemudian sisi BC-nya adalah 13. Maka pertanyaannya adalah tentukan sisi AC. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka nanti sudah jelas bisa menggunakan aturan dari teorema Pitagoras. Nah, karena yang ditanyakan adalah AC, sementara sisi miringnya itu adalah yang ini, di depan sudut siku-sikunya, yaitu sisi BC. Berarti sisi miringnya diketahui, ditanya adalah sisi penyikunya. Karena sisi penyiku, maka nanti AC itu sama dengan akar dari, berarti sisi miringnya BC kuadrat dikurangi AB kuadrat, selalu dikurangi karena ditanyanya adalah salah satu sisi penyikunya. Sehingga bisa ditulis menjadi akar dari BC-nya itu adalah 13 kuadrat dikurangi AB-nya adalah 5 kuadrat. Sehingga didapatkan 13 kuadratnya adalah 169 dikurangi 25. Hasilnya adalah akar dari 144 yaitu 12, maka sisi AC-nya adalah 12. Gitu. Nah, sekarang ini menggunakan rumus dari teorema Pitagoras. Bagaimana kalau misalkan kita lihat dari triple Pitagoras? Mungkin enggak? Nih, jadi nanti tinggal dilihat aja. Kita punya angka 5 dan kita punya angka 13. Nah, kita punya di sini triple Pitagorasnya ada sini yang saya tuliskan ada 6. Sebenarnya itu tak terhingga. Tapi ini adalah yang sering digunakannya. Di situ ada angka 5 dan angka 13. Berarti tinggal diperhatikan saja ada angka 5, ada 13. Berarti yang mana? Ada 5, ada 13. Oh, berarti pasangannya adalah 5, 12, 13. Berarti kita bisa tuliskan menjadi pasangannya adalah 5, 12, 13. Nah, di sini 5-nya sudah ada, yaitu ini. Kemudian 13-nya ini, berarti nanti salah satu sisi penyikunya adalah 12. Maka di sini hasilnya 12. Jadi, tanpa harus menggunakan rumus teorema Pitagoras, itu bisa dicari salah satu sisi penyikunya. Tapi jangan lupa, tidak semua segitiga siku-siku itu bisa dikerjakan dengan triple Pitagoras. Karena yang didapatkannya harus selalu bilangan bulat. Nah, misalkan lagi yang gini. Kita punya sebuah segitiga siku-siku lagi. Misalkan ini segitiga P, ini Q, ini R. Kemudian siku-siku di P. Nah, sekarang kalau misalkan yang kita punya adalah di sininya PQ-nya adalah 6, kemudian PR-nya adalah 8. Misalkan gitu. Tentukan QR. Nah, QR itu adalah di sini QR adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena ada di hadapan sudut siku-sikunya. Maka kita bisa tuliskan menjadi QR sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat gitu. Nah, di mana akar dari PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Di mana PQ dan PR itu adalah sisi penyikunya, QR itu adalah sisi miringnya, makanya ditambah. Maka akar dari PQ-nya adalah 6 kuadrat ditambah PR-nya adalah 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 ditambah 64. Sama dengan akar dari 100 yaitu sama dengan 10. Oh, berarti di sini adalah 10 cm. Nah, kalau misalkan kita menggunakan triple Pitagoras bisa enggak? Nah, tinggal diperiksa aja. Jangan lupa di sini kita tuliskan dulu. Kita punya angka 6, ini angka 8. Nah, gitu. Kalau misalkan lihat di sini 68 enggak ada. Tapi jangan lupa bahwa triple Pitagoras itu berlaku dengan kelipatannya. Kalau 6, 8 dikali boleh, disederhanakan juga boleh. Andaikan kita sederhanakan saja. Misalkan ini kita sederhanakan, berarti ini bagi 2 nih. Ini 3, ini bagi 2, ini 4. Nah, berarti ada 3, ada 4. Ada enggak yang triple Pitagoras yang ada angka 3 dan 4-nya? Ada, yaitu 3, 4, 5. Nah, karena 3, 4, 5 maka atasnya itu 6, 8, maka tinggal 3 kali 2, 6, 4 dikali 2, 8, kemudian 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Makanya di sininya adalah 10 juga. Itu kalau menggunakan triple Pitagoras. Diberikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini A, ini adalah A-nya, kemudian di sini adalah B-nya, di sini adalah C-nya, gitu ya. Nah, kemudian jika diketahui BC-nya adalah 2, kemudian AC-nya adalah 5, tentukan AB. Nah, seperti biasa kita lihat dulu
yang dicarinya sisi miring atau bukan. Karena ditanyanya adalah sisi karena ditanyanya adalah AB, di mana AB itu bukan sisi miring karena sisi miringnya itu ada depan sudut siku-sikunya. Maka maka sisi miringnya adalah sisi AC. Yang ditanyakan adalah sisi AB. Sisi AB adalah sisi penyikunya. Maka nanti AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sama dengan AC-nya berapa? AC-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat dikurangi BC-nya adalah 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 dikurangi 4, sama dengan akar 21. Akar 21 tidak bisa disederhanakan, maka kita tulis di sini akar 21. Gitu ya. Nah, ini bisa pakai triple Pythagoras enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena di sini udah kelihatan bahwa AB-nya itu akar 21. Akar 21 itu bukan bilangan bulat. Andaikan kita tidak mengerjakan dulu menggunakan teorema Pythagoras, kita mau meriksa menggunakan triple Pythagoras, bisa enggak? Tinggal dituliskan aja. 2, kemudian ini, kemudian di sini 5. Jangan lupa yang angka ketiga itu adalah sisi miring ya. Ini selalu sisi miring. Ini sisi miringnya. 2, 5. Ada enggak? Kalau misalnya kita sederhanakan mau dibagi 2 enggak bisa ya. Mau dikali juga tetap aja tidak akan ketemu. Karena yang kita punya adalah yang ujungnya sisi miringnya 5 itu adalah 3, 4, 5. Sementara di sini angkanya 2. Berarti segitiga ini tidak berlaku triple Pythagoras gitu. Jadi nanti yang kita dapatkan adalah akar 21. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa menentukan salah satu sisi penyikunya atau sisi miringnya itu menggunakan teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu bersifat umum. Jadi mau berlaku triple atau enggak juga tetap bisa dicari. Tapi kalau triple Pythagoras hanya 3 pasangan bilangan bulat yang berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Nah, itu adalah tentang segitiga siku-siku dulu. Kemudian baru kita mau bahas nih perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu apa sih? Jadi perbandingan trigonometri itu merupakan nilai perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga sembarang maupun segitiga siku-siku yang dikaitkan dengan suatu sudutnya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang masuk ke perbandingannya. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu apa aja sih? Nah, yang mau kita bahas itu ada 6. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang sin, cos, sama tangen. Itu yang dibahas, salah satunya adalah di fisika itu udah ada pernah dibahas. Tapi sebenarnya perbandingan trigonometri itu ada 6. Apa aja? Ada sin, ada cos, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Jadi biasanya yang dibahas cuma sin, cos, sama tangen aja. Sementara yang materi dan perbandingan trigonometri itu semuanya itu ada 6 gitu ya. Nah, sebelum masuk ke perbandingan trigonometri, kita harus tahu dulu jadi istilah depan samping miring untuk menentukan perbandingan trigonometrinya. Misalkan gini, kita buat segitiga lagi, siku-siku. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kemudian, nah karena segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri itu selalu dikaitkan dengan sudut, maka kita harus ada sudutnya. Jadi ini adalah sudut siku-sikunya di sini, kemudian sudutnya mau yang mana? Misalkan ini adalah sudut theta, sudut yang diketahuinya, selain sudut siku-sikunya. Misalkan kita punya ini adalah segitiga ABC nih, maka nanti yang disebut depan itu yang mana? Nah, yang disebut depan itu, jadi penentuan itu depan samping miring, yang pertama harus nyari depan, yang kedua harus nyari miring, baru sisanya yaitu si samping. Depan itu apa? Depan itu adalah sisi depan sudut yang diketahuinya. Maka sini. Nah, sudut yang diketahui kan theta nih. Maka depan theta itu kita namakan sini adalah depannya gitu. Yang kedua, kita mau nyari sisi miring. Sisi miring itu yang mana? Sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya, maka ini adalah si miringnya. Baru sisanya itu adalah si sampingnya. Gitu. Ya. Nah, jadi yang depan itu tidak selamanya yang sisi tegaknya, enggak gitu. Karena segitiganya juga belum tentu berdiri kayak gini. Misalkan lagi kita punya sebuah segitiga lagi. Oke, ini.
ini adalah segitiga ABC, masih yang sama. Kemudian tetanya ada di sini. Oke. Maka nanti yang pertama harus dicari itu adalah depan dulu. Sekali lagi, depan itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut tetanya. Maka ini akan menjadi depan. Kemudian yang kedua, cari miring dulu. Miring itu depan sudut siku-sikunya. Maka ini adalah si miringnya. Maka sisanya adalah si sampingnya. Gitu. Ya. Nah, contoh yang lain. Misalkan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Misalkan kita punya ini adalah segitiga PQR. Andaikan alfanya sudutnya di sini, maka yang disebut depan yang mana? Maka yang depannya itu adalah depan sisi yang ada di hadapan alfanya. Maka ini adalah si depannya. Yang kedua, miringnya yang mana? Miringnya itu ada di hadapan sudut siku-sikunya. Ini adalah si miringnya. Maka ini adalah si sampingnya, sisanya. Jadi samping itu selalu sisa ya. Satu lagi, misalkan kita punya ini nih. Oke. Ini masih PQR. Kemudian ini adalah sudut siku-sikunya. Tetanya di sini. Kita menggunakan teta. Maka depannya yang mana? Depan ini adalah di sini. Ini adalah depan, kemudian miringnya di hadapan sudut siku-sikunya ini adalah miring, maka sisanya adalah samping. Gitu ya. Ini akan menjadi penting untuk mengerjakan soal perbandingan trigonometri. Jadi depan itu tidak selamanya sisi tegak, samping itu tidak selamanya sisi yang horizontal gitu. Miring itu tidak selamanya miring. Mungkin aja dia tidak miring, tapi sebenarnya itu adalah sisi miringnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah bisa menentukan depan samping miring, baru masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, dalam perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama adalah sin theta. Misalkan sudutnya adalah theta. Nah, sin theta itu rumusnya itu adalah depan per miring, demi. Kemudian yang kedua itu adalah cos theta, itu adalah samping per miring. Kemudian tan theta itu adalah depan per samping. Nah, ini yang mungkin kalian sudah mengenal sin, cos, sama tangen. Nah, ternyata ada 3 lagi perbandingan trigonometri itu. Yang keempatnya itu adalah kosekan. Kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin. Itu sama aja dengan 1 per sin theta. Maka sama dengan miring per depan. Jadi dilihat dari sini, dari sin tinggal dibalikan saja. Kemudian secant theta kebalikan dari si cos. 1 per cos theta itu adalah berarti miring per samping. Kemudian yang keenam itu adalah kotangen theta, itu adalah 1 per tan theta. Berarti tinggal samping per depan. Tapi yang harus kalian hafalkan sebenarnya tinggal ini aja. Nih, yang 3 ini. Gitu. Nah, untuk apa? Untuk yang kosekan, sekan, dan kotangen, yang penting kita tahu bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Berarti tinggal dibalikin aja sisinnya. Dari perbandingan sisinnya. Sekan kebalikan dari cos, kemudian kotangen kebalikan dari tangen gitu. Nah, jadi yang miring per depan, miring per depan gitu, terus miring per samping yang ini, kemudian samping per depan itu nggak usah dihafalkan, cukup sin, cos, dan tangen saja gitu. Nah, sebagai contoh gini, contoh 1, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku. Oke, kita buat segitiga siku-sikunya. Oke, misalkan ini kita namakan titik A, ini adalah titik B, dan ini adalah titik C. Nah, sudut A kita namakan theta. Nah, andaikan di depan sudut A kita namakan sisi A, di depan sudut B kita namakan sisi B, depan sudut C kita namakan sisi C.
Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari sin theta, cos theta, tangen theta, kotangen theta, sekan theta, dan kosekan theta. Jadi 6 perbandingan trigonometri yang ditanyakan. Maka nanti tinggal di sini aja. Yang ditanya ini, lihat. Berarti sin theta, yang kedua cos theta, yang ketiga tangen theta. Kemudian ditanyanya kosekan theta, sekan theta, dan kotangen theta, gitu ya. Nah, sebelum kita bisa mengerjakan ini sin, cos, dan tangen, dan kosekan, sekan, dan kotangen, itu kita harus bisa menentukan dulu mana depan, mana samping, mana miring, gitu. Nah, seperti dikatakan di awal bahwa kita harus bisa menentukan depan dulu, jangan dulu ke samping ataupun miring. Kita tentukan dulu yang depan dulu. Sudut yang diketahuinya adalah alfa tetanya adalah di sini, maka ini depan tetanya kita namakan depan. Yang kedua, depan sudut siku-sikunya ini kita namakan miring. Kemudian sisanya adalah samping, gitu ya. Tuh lihat, si samping itu belum tentu sisi yang horizontal, mungkin jadi vertikal. Kemudian C itu tidak selamanya adalah sisi miring. Dalam hal ini untuk gambar di sini berarti sisi miringnya adalah B, gitu ya. Oke. Nah, berarti yang ditanyanya adalah sin theta. Sin theta itu apa rumusnya? Sin theta itu kalau lihat dari sini adalah depan per miring. Depannya apa? Depannya adalah sisi A, kemudian per miringnya apa? Berarti B. Maka hasilnya adalah A per B. Kemudian cos theta. Cos theta itu adalah yang ini depan per miring. Kemudian cos theta itu adalah samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya adalah C, miringnya adalah B. Kemudian tangen theta. Tangen theta itu adalah depan per samping. Depan per samping, di mana depannya adalah A, sampingnya adalah C, gitu ya. Nah, kemudian kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, yaitu 1 per sin theta. Berarti sin tetanya adalah A per B, berarti kosekannya itu adalah B per A, gitu. Sekan itu adalah 1 per cos theta, maka cos tetanya C per B, berarti sekannya adalah B per C. Kemudian kotangen itu adalah 1 per tangen theta, berarti sama dengan tangen tetanya A per C, berarti kotangen tetanya adalah C per A, gitu ya. Jadi sekali lagi yang harus dihafalkan cuma sin, cos, dan si tangen saja. Contoh yang lain. Contoh kedua. Diketahui sin theta itu adalah 5 per 13. Jika tetanya lancip, tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Trigonometri yang lainnya. Kenapa yang lainnya? Karena nanti perbandingan trigonometri kan semuanya ada 6. Sudah satu diketahui. Ya, sudah satu diketahui yaitu si sin. Sin tetanya adalah 5 per 13. Nah, sekarang enaknya yang namanya di trigonometri itu, ketika satu perbandingan trigonometri diketahui, misalkan si sin, maka yang lainnya juga akan diketahui. Jadi secara tidak langsung itu diketahui. Dari mana? Nah, sin theta itu adalah 5 per 13, itu berlaku pada segitiga siku-siku kan? Nah, kita buat segitiga siku-sikunya. Nih, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku, sini. Oke. Siku-sikunya kita tentukan di sini. Maka yang kedua tetanya adalah di sini, gitu. Maka dari sini kita tahu bahwa ini adalah depan, kemudian ini adalah miring, maka sisanya adalah samping. Nah, karena yang diketahuinya adalah sin theta kan kita tahu bahwa sin theta itu adalah depan per miring. Maka kita tahu bahwa depannya adalah 5, kemudian miringnya adalah 13, gitu. Maka tinggal kita cari si sampingnya saja, gitu. Nah, kalau misalkan ini kita namakan A, ini kita namakan B, ini kita namakan C, misalkan, ya, maka yang ditanyanya adalah, yang kita butuhkan adalah si samping. Samping itu adalah AC.
Ini bisa dikerjakan dengan teorema Pitagoras atau dengan triple Pitagoras. Kalau dengan teorema Pitagoras, maka ditanya AC sama dengan akar dari, karena diketahuinya adalah sisi miring dan ditanyanya adalah salah satu sisi penyikunya, maka nanti tinggal 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, karena sisi miringnya diketahui ya. Akar dari 169 dikurangi 25. Berarti akar dari 144, maka hasilnya adalah 12. Maka sampingnya itu adalah 12 gitu. Tapi kalau mau pakai triple Pitagoras juga boleh. Kita punya angka 5, kita punya angka 13. 5, kemudian di sini 13. Ada nggak triple Pitagoras yang 5 dan sisi miringnya 13? Ada, yaitu 5, 12, 13. Berarti di sininya adalah 12. Ini sama aja 12 ya. Oke. Nah, sehingga sesuai yang dimintanya, yang ditanyanya adalah perbandingan trigonometri yang lainnya. Sinnya udah ada nih, kita tulis lagi deh. Maka sin theta sama dengan 5/13. Kemudian yang kedua adalah cos theta. Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. Kemudian tan theta itu adalah depan per samping. Depannya adalah 5, sampingnya adalah 12. Kemudian kebalikan dari sin apa coba? Yaitu kosekan theta sama dengan dibalik aja, 13/5. Kebalikan dari cos, sekan theta itu sama dengan 13/12. Kebalikan dari tangen, berarti kotangen theta itu sama dengan 12/5. Maka ini adalah sisanya yang 5 ini. Nih. Ini cos dan tangan, kemudian cos dan tangan, kemudian kosekan sama sekan dan kotangan. Ini adalah perbandingan trigonometri yang lainnya selain si sinnya gitu. Ya, jadi kesimpulannya kalau satu perbandingan trigonometri sudah diketahui, maka perbandingan trigonometri yang lainnya juga akan diketahui gitu. Kita lanjutkan contoh ketiga. Nah, kalau misalkan contoh ketiga, misalkan kita hubungin deh soalnya ke titik koordinat. Misalkan gini nih. Contoh 3. Apabila titik R 8,15, kita tulis aja dulu. Apabila titik R 8,15 membentuk sudut. Beta dengan sumbu X positif. Oke. Maka sekan beta adalah, ditanyanya adalah tentukan. Oke, maka sekan beta adalah ya. Nah, maka nanti berarti ini adalah kita punya koordinat nih. Koordinatnya yang ini. Titik R 8,15. Kita buat dulu. Kita selalu mengerjakan soal dari yang diketahui dulu. Jadi informasi awal dulu yang harus kita kerjakan. Oke, misalkan ini kurang bawah ini. Kita buat di sini. Nah, berarti kalau 8,15 di mana? Berarti X-nya 8. Misalkan di sini adalah 8, kemudian 15-nya ini adalah 15-nya. Kita tidak menggunakan skala yang benar ya, tapi pada dasarnya dia posisinya ada di kuadran 1. Nih, misalkan 8,15 di mana? Di sini nih. Ini adalah titik R-nya. Kemudian membentuk sudut beta, nih sudut beta dengan sumbu X positif. X positif yang mana? Ini adalah X positifnya. Sebentar, biar kelihatan. Ini adalah X positifnya nih, gitu. Oke, jangan pakai panah. Ini adalah X positifnya. Bentuk sudutnya berarti kita buatkan nih. Ini adalah sudut yang dibentuk antara nih OR dengan yang sumbu X positif. Katanya membentuk sudutnya namanya beta. Berarti betanya yang mana? Maka ini adalah si betanya. Kita gambarkan segitiganya nih. Oke. Nah, berarti dari sini kelihatan. Oh, berarti ini segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-sikunya ada di sini. Oke. Nah, seperti biasa
kita tentukan depan samping miring dulu. Depannya di mana? Depannya adalah depan si betanya. Ini depan. Miringnya mana? Miringnya adalah di depan sudut siku-sikunya. Maka ini adalah miringnya. Maka sisanya adalah samping. Gitu ya. Nah, berarti kita keluarin deh segitiganya biar kelihatan. Oke, kita buat segitiganya biar kelihatan. Ini segitiganya. Ini adalah titik R-nya. Ini pusat koordinat O. Kalau misalkan ini kita namakan P, berarti di sini P, ini adalah O, ini adalah si betanya. Kemudian ini adalah depannya, ini adalah depan, kemudian ini adalah miring, dan sini adalah si sampingnya. Maka lihat di situ, OP berapa? OP itu adalah, dari OP itu adalah 8. Ini ya, ini adalah OP-nya. Kemudian PR-nya berapa? PR-nya itu dari panjang dari sini ke sini. Ini dari sini sampai sini. Gitu. Berarti sama aja dengan dari sini sampai sini. Maka sama dengan dari sini sampai sini. Berarti hasilnya adalah 15. 8 15. Kalau kita lihat tadi di catatan yang ini bukan. Catatan yang di triple Pythagoras nih, triple Pythagoras ada 8, ada 15. Berarti ada nggak? Ada. Pasangannya yang mana? Maka pasangannya adalah yang ini, 8, 15, 17, gitu ya. Kita lihat di situ. Ya, berarti 8, 15, maka sisi miringnya adalah 17. Ini adalah 17, gitu ya. Ditanya sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Berarti kita lihat dulu cos theta dulu deh. Cos theta sama dengan samping per miring. Berarti sebenarnya sekan udah tahu ya, tinggal miring per samping. Tapi mau ditulis dulu deh. Cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah 8, miringnya adalah 17. Sehingga ketika ditanyakan sekan theta itu adalah tinggal miring per samping. Gak tahu ini juga nggak apa-apa. Tinggal balik aja dari si cos, yaitu 17 per 8. Maka jawabannya itu adalah 17 per 8. Gitu ya. Contoh 5. Oke. Apabila sin theta sama dengan 5 per 13 dan tetanya merupakan sudut lancip. Pertanyaannya adalah maka nilai dari akar 1 ditambah tan theta dikali 1 dikurangi tan theta, gitu ya. Nah, adalah gitu. Nah, seperti biasa, kalau misalkan salah satu perbandingan trigonometri sudah diketahui, maka yang lainnya juga akan diketahui, gitu ya. Maka nanti kita buat segitiganya dulu. Oke, kita buat segitiganya. Ini adalah segitiganya. Siku-sikunya di sini. Kemudian tetanya ada di sini. Sin tetanya itu adalah depannya adalah di sini. Per miringnya adalah 13. Kalau kita pakai triple Pythagoras, kita punya 5, 12, 13. Maka sisi penyiku yang lainnya adalah 12. Ditanya, ada tangan tetanya di situ. Kita buat, berarti tan tetanya itu adalah depan per samping. Ini adalah depan, ini adalah miring, ini adalah samping. Berarti depan per sampingnya adalah 5 per 12, gitu ya. Nah, sementara yang dimintanya adalah akar dari, tentukan nilai dari akar dari 1 ditambah tan theta dikali 1 dikurangi tan theta. Nah, ini sebenarnya bisa tinggal masuk aja. 1 tambah tan tetanya 5 per 12. Jadi 1 ditambah 5 per 12 dikali 1 dikurangi 5 per 12. Tapi jangan lupa kita punya rumus ini. A ditambah B dikali A kurangi B dikali A dikurangi B, ini hasilnya udah ada, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu. Jadi lebih sederhana nantinya ngitungnya. Maka ini sama artinya dengan 1 dikurangi B kuadrat. Jadi 1 kuadrat dikurangi B kuadratnya adalah si tangan tetanya.
Kan di sini, ini biar terlihat, ini A, ini B, ini A, ini B. Ini kan A ditambah B, A kurangi B ya. Jadi hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti A kuadratnya adalah 1 kuadrat. Dikurangi B kuadratnya itu adalah berarti tan kuadrat theta. Jangan lupa ya, tangen kuadrat itu dalam perbandingan trigonometri nulisnya di situ. Setelah sin, cos, dan tangennya. Setelah sekan, kosekan, dan kotangannya baru si tetanya. Itu artinya tangen yang dikuadratkan untuk tangen kuadrat theta. Maka sama dengan akar dari 1 dikurangi tan kuadrat theta. Sama dengan akar dari 1 dikurangi tan tetanya itu adalah 5/12. Berarti 5/12 yang dikuadratkan. Berarti sama dengan, kita pindah ke sini aja, sama dengan akar dari 1 dikurangi 25/144. Berarti sama dengan akar dari, kita samakan penyebutnya, yaitu per 144. Berarti ini per 144. 144 dibagi 1, 144 dikali 1, berarti 144 dikurangi 144 dibagi 144, 1 kali 25, 25. Maka sama dengan akar dari 119/144. Jangan lupa ya, kalau misalkan akar dari pecahan itu bisa dipecah menjadi masing-masing dapat akar, yaitu akar 19 per akar 144. Maka didapat jadi akar dari 119/12, atau boleh ditulis menjadi 1/12 akar 119. Maka ini adalah jawabannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mau menonton dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.